Dia tidak hanya sekedar pemakai, tidak hanya sekedar menjual, tetapi dia justru malah membangun cabang. Yang akhirnya cabang-cabang mereka akan terbentuk seperti ini. Ya, jadi simple sebenarnya bisnis network marketing ini. Nah, semakin besar jaringan, semakin besar juga potensi terciptanya omset. Belum tentu tercipta omset yang besar, tetapi punya potensi untuk tercipta omset yang besar. Dan semakin besar omset, semakin besar juga potensi penghasilan yang Anda dapatkan. Nah, terbentuknya sebuah jaringan pada awalnya bukan terjadi secara kebetulan atau secara otomatis. Ya. Namun, adalah sebuah proses perencanaan yang disengaja. Ingat, disengaja, bukan tidak disengaja. Ya, saya membangun Anda mengumpulkan di sini tidak tanpa sengaja. Ini saya sengaja. Ya. Kan tidak ada tadi malam semuanya bermimpi kedatangan saya undang, tidak ada toh? Nah, pasti Anda diundang, diajak oleh teman Anda, sponsor Anda untuk datang ke rumah saya. Terbentuknya sebuah jaringan pada awalnya bukan terjadi secara kebetulan atau secara otomatis, namun melalui sebuah rencana yang disengaja untuk dibangun. Untuk apa, Bapak dan Ibu? Untuk dibangun dan untuk dikelola hingga suatu saat jaringan Anda akan berkembang dengan sistem duplikasi yang tersistem. Ya, mudah-mudahan Anda yang sudah mengenal bisnis multi level menjadi lebih paham, yang belum mudah-mudahan menjadi juga lebih tahu, yang menjadi tahu tentang network marketing. Nah, agar terduplikasi secara terencana dan terukur, ya, maka diperlukan pola yang namanya aktivitas, ya, pola aktivitas agar terjadi kesamaan pola pikir. Ya, kalau Anda bekerja dengan orang yang tidak sama pola pikirnya, kira-kira bisa nggak? Ya, tidak bisa, akan sulit sekali ya. Agar terduplikasi secara terencana, terukur, maka diperlukan pola aktivitas agar terjadi kesamaan pola pikir dan pengetahuan tentang network marketing, sehingga pola duplikasi terjadi seiring dengan penambahan jaringan. Ya, karena kejadian juga banyak juga orang yang bisa membangun network marketing. Ya, tadi ada yang sudah ikut MLM sana, MLM sini ya. Mungkin bukan multi levelnya yang tidak jalan, tetapi sebanyak apapun Anda membangun bisnis ini, tetapi kalau tidak membangun kesamaan pola pikir, akhirnya yang satu mengarah ke selatan, satu ke utara, satu tidak tersistem. Ya. Tidak tersistem, ada yang menipu, ada yang salah paham, karena tidak tahu konsep tentang network dan bagaimana cara membangun. Nah, pola membangun jaringan ini akan bersama-sama kita lakukan dengan sistem belajar dan mengajar. Sistem apa, Bapak dan Ibu? Belajar dan mengajar. Jadi Anda tidak hanya belajar saja, kelak kemudian hari Anda pun juga harus mengajar. Karena yang sekarang ini datang dengan jaringannya, dengan downline-nya, otomatis nanti ada transfer ilmu untuk mengajar. Dengan sistem CBDA. Wah, kalau di pelajaran sekolah kan CBSA, cara belajar siswa aktif ya. Di sini cara belajar distributor aktif. Dengan apa? Dengan metode belajar dan praktek diharapkan para peserta KDI apapun latar belakang pendidikannya, asalkan pertama memiliki kemauan keras, apa Bapak dan Ibu? Punya kemauan keras, disiplin, insya Allah akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, keahlian dalam membangun network, dan jika konsisten, apa Bapak dan Ibu? Konsisten, ya, akan memiliki aset berupa jaringan pemasaran yang besar. Ya, jadi poin-poin yang terpenting di sini apa? Satu, punya kemauan keras, kemudian disiplin dan konsisten. Kemauan keras saja tanpa disiplin hasilnya nol. Ya, disiplin saja tanpa kemauan keras biasanya tidak konsisten. Ya. Konsisten tanpa kemauan keras dan tanpa disiplin, ya kerjanya lama. Ya, konsisten. Wah, saya konsisten Mas, distributor 10 tahun konsisten Mas gitu ya. Lama sekali ya. 100 tahun baru jadi diamond. Itu sangat konsisten sekali. Nah, sekarang mari kita
kita bersama-sama untuk menyepakati. Kita berkumpul di sini. Pertama adalah menghadiri pertemuan 1 kali seminggu dalam kurun waktu 1 bulan. Berarti ada 4 kali pertemuan yang dibagi setiap minggunya. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sanggup tidak datang di sini seminggu sekali ya? Sanggup ya. Disiplin menjalankan tugas mingguan. Nah, ini penting. Anda datang ke sini walaupun setiap hari gitu ya. Jaluk suwuk Pak Ali gitu. Tapi kalau nggak pernah menjalankan tugas mingguan ya cuma. Ya, justru asiknya Anda ikuti aktivitas ini kalau Anda menjalankan aktivitas mingguannya. PR-PR-nya dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan PR-PR-nya ya tidak asik kalau Anda bermain bola di lapangan gitu jadi kapten cuma duduk di tengah gitu ya nggak asik ya. Ya harus ikut ngejar bola kalau perlu harus membuat gol. Nah, kemudian salah satu tugasnya adalah disiplin meminjamkan paket informasi. Ya, paket informasi itu seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalau Anda bawa paket informasi sebaiknya dikasih plastik gini lebih. Ya, isinya 1 paket info bisnis. Ya, di sini. Ini khususnya untuk tipe pembaca yang nggak sempat nonton VCD, dia bisa membaca terlebih dahulu ya. Kemudian di dalamnya biasanya kalau orang ini membaca ini akan tertarik untuk melihat VCD yang ada di dalam. Ya, VCD yang ada di dalam itu isinya paket info bisnis NASA ya. Ya di sini ada impian realita, aktif income, passive income, peluang bisnis, potensi bisnisnya, keberanian vs rasa takut dan ada kesaksian produk ya. Kemudian di dalamnya juga ada kompilasi kesaksian pemakai produk NASA. Ya, ini sudah lengkap sekali informasi yang Anda berikan. Saya pikir cukup bagi seseorang untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau perlu Anda tambah lagi road to success, ya, kisah sukses para direktur NASA yang telah membangun bisnisnya. Ya. Kemudian kalau Anda ketemu dengan tipe pembaca, prospek Anda mungkin Anda lihat agak intelektualnya agak tinggi, bisa Anda tambahkan buku Protected Stable Customer, ya, karangannya Pak Ardi. Ya, siapa tahu dengan intelektualnya dia membaca bukunya dan dia tertarik dengan bisnisnya. Ya. Nah, kemudian tutup poin 100 poin per bulan. Kalau distributor biasa 50 poin, kalau distributor inti usahakan 100 poin. Kemudian melakukan presentasi minimal 1 kali per minggu. Dan yang kelima, berusaha keras untuk mengajak minimal 1 anggota baru untuk ikut KDI putaran bulan berikutnya. Kira-kira dengan mata pelajaran SMP susah mana, Pak? Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Menghadiri pertemuan KDI 1 kali per minggu. Apa manfaatnya? Tujuannya pertama, belajar membangun pola pikir sebagai pembangun jaringan, bukan penjual produk. Membangun pola pikir sebagai pembangun jaringan, bukan penjual produk. Ya. Mendapatkan pengetahuan hal-hal yang mendasar yang harus diketahui oleh para distributor untuk bekal membangun jaringan. Menjalin komunikasi upline downline sehingga memungkinkan terjadi kerjasama yang baik sehingga terjadi duplikasi. Yang kedua, meminjamkan paket info kepada minimal 2 orang per minggu. Sederhana ya, meminjamkan. Kira-kira kalau meminjamkan apa sih susahnya, Pak? Ya. Ketok pintu, Assalamualaikum Pak, kenal nama saya Ali. Saya mendapat tugas untuk meminjamkan paket info ini kepada Bapak, Pak. Nah, apa ini? Silakan dipelajari, Pak. Nanti 2 hari berikutnya saya akan datang. Selesai. Ya kan, apalagi kepada orang-orang yang sudah Anda kenal. Ya, saya pikir tidak terlalu sulit ya. Ya, bahkan tidak sulit ya, tidak perlu harus pakai terlalu. Ya. Paket info ini terdiri dari apa? 1, buku paket info, VCD paket info, VCD kumpulan kesaksian, VCD Road to Success. Nah, sebenarnya VCD ini, ya, paket info ini kok banyak sekali, Mas. Orang apa ya nanti mau mempelajari. Kita tidak menginginkan semuanya orang itu mempelajari. Syukur kalau mau. Tapi justru sebenarnya kita di sini apa? Anda meminjamkan paket info ini sebenarnya Anda itu ngetes, Pak. Anda ngetes. Anda seorang direktur pengusaha,
Yang sekarang ini Anda membutuhkan 6 staf ahli. Lalu kemudian Anda buka lowongan pekerjaan. Kira-kira banyak yang nggak melamar? Oh, banyak, sekarang jutaan orang menganggur, Pak. Banyak yang melamar. Kalau banyak yang melamar, apa Anda terima semua? Tentu tidak kan, pasti Anda harus seleksi untuk tes kan, siapa yang paling cocok untuk bekerja sama dengan Anda. Nah, sebenarnya Anda meminjamkan paket info ini adalah Anda membuka lowongan. Kemudian orang tersebut pura-puranya melamar pekerjaan kepada Anda, lalu kemudian Anda meminta untuk mempelajari proposalnya. Lalu 1 hari, 2 hari berikutnya Anda datangi untuk Anda tanya, apakah responnya terhadap informasi ini, ya, melek bisnis atau merem bisnis kan begitu, gitu. Kalau orangnya merem bisnis gitu kan, dia negatif belum sudah, wah ini multi level, wah satu sudah ikut sana sini, banyak tertipuan gini-gini, mbok kamu kok ya mau-maunya, gitu. Lah itu kan dalam batin Anda, oh Bapak termasuk orang yang tidak kualifikasi saya terima. Jadi mohon maaf Bapak tidak saya terima menjadi mitra usaha saya. Ya, yuk jangan diomongin, dibatin aja kayak gitu ya. Ya. Kan begitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kan sebaliknya. Justru kita ketemu dengan orang seperti itu, wah mikirnya setengah mati gitu ya. Sampai telepon plan gimana sih plan, sudah saya kasih pakai informasi loh plan, malah sebulan loh saya ngasihnya. Tetap negatif itu gimana? Emangnya gue pikirin kayak gitu ya. Ya sudah yang lainnya saja kan. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama ini, paket info ini. Tujuannya agar prospek membaca info singkat tentang NASA. Di sini ada sistem pemasarannya, ada fungsi produknya, peluang bisnisnya, dan bukti keberhasilan memakai produk dan keberhasilan distributor. Nah, di sini lengkap di sini ya, dari mulai ya singkat kayak orang presentasi, dia membaca sendiri. Ini bagi orang yang berakal, dia sudah bisa menangkap. Ya. Ada buktinya, ada statement bonus saya. Di sini malah saya yang dari mulai penghasilan dari mulai 700, kemudian 11 juta, kemudian 27 juta, kemudian 53 juta bagi orang-orang yang berakal. Nah, kemudian mengantisipasi kemungkinan prospek tidak memiliki VCD player. Masih ada loh ya yang zaman ini nggak punya VCD player, masih ada juga. Kalau toh punya, nggak bisa dipakai gitu ya. Kalau toh ada kalah sama anaknya, ya toh nggak sempat gitu. Jadi tidak sempat melihat VCD dari buku paket info ini, diharapkan mereka sudah bisa melihat peluangnya. Atau justru setelah dia membaca paket info ini, tertarik untuk melihat VCD-nya. Ya. Jadi minjamkannya jangan cuma VCD kesaksian, wah prospek orang minjamkannya VCD peternakan. Ya, Anda dikiranya menjual produk. Ya kan? Anda dikiranya menjual produk. Nah, kemudian VCD paket info. VCD paket info itu ini visual ya. Kalau VCD itu memuaskan orang dalam hal kebutuhan visual karena ada tipe penglihatan, tipe pendengar, tipe data. Ya, kalau tipe data biasanya teliti. Ada tipe penglihatan. Nah, tipe penglihatan kita puaskan dengan VCD paket info. Ya, mengenai informasi, rencana pembangunan, cara membangun aset, mengenal pasif income dan aktif income, sistem peluang bisnis NASA dan produknya, sekilas mengenalkan kewaspadaan terhadap yang namanya money game dan kesaksian produk. Tujuannya memberi info secara lengkap, secara visual tentang bisnis NASA melalui VCD. Kemudian VCD kumpulan kesaksian, yang namanya kumpulan kesaksian, ini tujuannya memberikan keyakinan atau memberikan info yang paling lengkap tentang keberhasilan para pengguna produk di berbagai daerah. Ya, tapi ada juga yang komentar, biasa mas yang diiklankan tuh yang bagus-bagus ya, nggak ada iklan kok nggak bagus-bagus gitu ya, iklan ya mesti yang bagus-bagus. Kemudian VCD Road to Success ini berisi hasil rekaman video acara-acara Road to Success yang digelar di berbagai daerah, di mana menampilkan kesaksian perjalanan kesuksesan para leader NASA. Tujuannya memberi keyakinan kepada prospek bahwa bisnis NASA ini telah terbukti mencetak para distributor meraih kesuksesannya. Nah, jadi sudah lengkap informasi yang ada di paket ini.
dan sudah cukup seseorang untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, Anda tinggal menanyakan, bagaimana Bapak sudah dilihat? Oh, sudah saya lihat. Kira-kira apa yang kurang paham atau mungkin sesuatu yang menarik dari informasi ini? Nah, jawabannya adalah merupakan senjata bagi Anda untuk menilai seseorang. Ya, orang ini prospektif atau orang ini tidak. Ya. Nanti kita akan banyak belajar ya. Sebelumnya kita mari. Sebenarnya kita meminjamkan paket informasi ini adalah sebuah permainan. Belajar, bermain, dan bekerja dengan menggunakan sistem hukum rata-rata. Jadi kalau kita meminjamkan paket info seperti ini kepada 2 orang per minggu, berarti 1 bulan berapa orang, Mbak? 8 orang. Kemudian potensi kejadiannya tentu ada. Dari hasil 8 orang ini, 4 orang menolak. Negatif. Ya, entah negatifnya karena belum lihat, dia sok tahu, multi level nggak mau, atau dia memang sudah mempelajari tapi juga lagi sibuk misalkan. Ya, intinya negatif, dia tidak bergabung, tidak tertarik produknya maupun juga bisnisnya. Berarti masih ada 4 orang. Kemungkinan 4 orang ini 2 diantaranya beli produk karena di paket informasi ini lengkap dari mulai kristal E, kemudian Viterna, NASA, hormon, semua pemakaian di sini ada semuanya. Kemungkinan dari 8 orang ini ada 2 orang yang beli produk. Anda tidak perlu jualan produk kan? Ya, tidak perlu bawa produk kemana-mana, tidak perlu ketok pintu, ini Pak pupuknya, bla 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 bla, nggak perlu. Tapi cukup Anda pinjamkan paket informasi. Di sini akan terjadi transaksi. Nah, 2 diantaranya tertarik dengan info bisnisnya. Ini namanya hukum rata-rata. Jadi tidak ada rumusnya bagaimana cara yang paling jitu 8 orang ini untuk tertarik semuanya. Ya, kalau saya malah tanya kepada Anda, kalau ada dukunnya tolong saya kasih tahu. Ya, seampuh-ampuhnya dukun tolong saya dikasih tahu. Biar saya ngajak 8 orang nanti mau semuanya. Ya, tidak ada rumusnya. Anda pinjamkan 10, 10-10-nya tertarik. Ya. Jadi tidak perlu frustasi kalau Anda ditolak oleh orang. Fokus kepada orang-orang yang punya visi bisnis, punya intelektual, punya respon terhadap pola usaha. Manfaat meminjamkan paket info memberi informasi secara mudah dan lengkap dan mudah diduplikasi siapa saja. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, pada saat Anda meminjamkan paket info ini, Anda sudah langsung mengajarkan orang menjalankan bisnisnya. Coba kalau dulu Anda didatangi oleh sponsor Anda, lalu sponsor Anda ngomongnya luar biasa, saking pinternya, mungkin dia jebolan insinyur S2, tahu tentang mikroba, tahu tentang pupuk, tahu tentang tanah, lalu wah Anda diprospek sehingga Anda yakin. Masalahnya ketika Anda ngajak sama orang yang lain, bisa nggak seperti sponsor Anda? Ya, hati-hati yang ahli pertanian, ya merospeknya jangan daki-daki, ya, karena itu akan menjebloskan jaringan Anda. Betul, tetapi tidak benar. Dalam hal ilmu, betul, memang Anda bisa menjelaskan, tetapi dalam menjalankan bisnis ini adalah ingat hal yang simpel yang bisa diduplikasi. Tetapi kalau pada awalnya Anda tertarik karena dipinjami ini, Anda akan mengajak orang lain, pasti juga akan sama, mengikuti cara yang sama, yaitu apa? Cukup meminjamkan. Jadi biasanya, mohon maaf bagi bapak-bapak yang dunianya dunia pertanian, sering justru malah terjebak di dunianya. Ya, sering terjebak. Ada saatnya Bapak mengeluarkan ilmunya di forum-forum yang kita nanti bentuk, ada saatnya Anda mengeluarkan ilmunya kepada siapa. Ya, jadi ini penting. Makanya belajar network marketing ini penting sekali. Ya, mungkin kalau berpikir tentang orang berpikir awam ya, wah kalau di NASA ini pasti yang beruntung adalah insinyur pertanian, paling bentur penyuluh pertanian, yang paling beruntung adalah orang-orang yang tahu tentang pertanian. Tapi coba statistikanya 1% mereka yang dari orang-orang yang sukses di bisnis NASA ini hanya sekian persen, tidak ada 10% mereka yang berhubungan dengan dunia pertanian. Nah, dunia pertanian ini adalah nilai tambah
tetapi Anda harus pinter-pinter membangun faktor kali. Ya, nanti kita jelaskan itu